Lanjut Mas, nggak apa-apa. Oke, saya sudah record. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, jadi alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan tiga ya di hari ini ya. Jadi di pertemuan tiga ini kita nggak ada PPT ya. Kita langsung praktek saja terkait bagaimana melakukan attack and defense ya. Jadi kan kemarin kita sudah sempat membahas tentang apa namanya, tentang penggunaan lock ya. Jadi kita sudah sempat bahas terkait penggunaan lock ya. Jadi dengan mengetahui perintah yang ada di lock, yang ada di Linux, maka nanti akan memudahkan kita untuk mencari tahu ya, evidence ya. Kita sebut dengan evidence atau kita bisa sebut IOC ya, IOC atau IOA ya. Kalau eh, IOC itu kan indikator of compromise ya, artinya ada percobaan login ke apa, ada percobaan serangan ke sistem dan gagal gitu. Itu disebut dengan IOC gitu. Nah, sedangkan kalau percobaan serangannya itu berhasil, berarti sudah bukan indikator lagi, tapi compromise ya. IOC ya, indicator of compromise ya, bahwa sistem kita sudah berhasil di-compromise oleh attacker gitu. Nah, baik IOC maupun IOA itu kita sebut sebagai evidence ya, atau barang bukti gitu ya, adanya upaya serangan ke sistem gitu. Nah, jadi kita mungkin bisa langsung saya on-kan dulu untuk VM-nya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk materi kemarin ya. Jadi materi kemarin kita sudah membahas beberapa perintah. Ya, ada perintah grep, perintah awk, terus ada perintah cat dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk mengelola daripada file-file log gitu. Jadi kan karena log ini kan isinya banyak sekali gitu ya. Karena log ini isinya sangat banyak sehingga tentu dibutuhkan suatu metode yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses daripada pengelolaan file log ini itu. Nah, jadi kemarin kan kita sudah sempat demo ya. Jadi kemarin saya sempat demo terkait apa, jenis serangan command execution. Jadi seharusnya apapun aktivitas yang terjadi di web itu semua tercatat di log gitu. Artinya kita bisa cek itu kebenaran dari kita proof gitu. Kita POC, proof of concept gitu kan. Nah, kita coba lihat kira-kira jenis serangan kita tadi itu berhasil masuk enggak di dalam sistem gitu. Sebentar saya booting dulu untuk Metasploitable dan Kali Linux ya. Ini Kali Linux dan ini Metasploitable target. Jadi seharusnya jenis serangan yang kita implementasi kemarin itu tercatat di lognya si target gitu kan. Jadi seharusnya tercatat gitu ya. Jadi kita bisa lihat eh, indikatornya di log itu ya, di log tersebut. Sebentar dia loading dulu. Hmm, Ini Kali Linux. Oke. Jadi kalau kalau yang di pertemuan pertama kan kita nyerangnya ke service ya. Makanya perlu pemahaman ya. Jadi harus ada pemahaman terkait dengan sysadmin gitu, sistem administrator ya. Jadi setiap ada service yang kita instalasi ke sistem itu pasti ada lognya gitu. Jadi misalkan kalau ada jenis serangan ke service-service yang ada ya kita tinggal mengacu pada log daripada service tersebut gitu. Ya, jadi kalau misalkan jenis serangannya ke SSH kan pasti masuknya ke Outlook ya. Kalau jenis serangannya ke HTTP, kalau jenis serangannya itu ke HTTP kan berarti masuk di log dari
web service ya. Misalkan dalam hal ini Nginx atau Apache. Nah, terus misalkan kalau ada jenis serangan lagi ke mail server, ah, layanan email di dalam sistem kita, di mana ngeceknya? Nah itu. Jadi harus harus tahu gitu ya, harus paham di mana lokasi-lokasi dari suatu service itu tersimpan gitu. Oke, sebentar ini. Jadi dia loading dulu untuk kalinya. Jadi saya coba tes dulu. Saya dari Windows ya. Jadi bisa diakses juga ya. Ah, sambil menunggu Linux saya on. Ini kan NAT gitu ya. Ini kan NAT berarti bisa diakses juga dari Windows ya, dari luar. Ah, Nah, itu kan udah terbuka di VWA. Di DVWA ini tinggal masukkan admin password. Terus kan kemarin kita di comment execution ya di sini. Jadi ini hati-hati nih kalau punya form pencarian, terus misalkan ada lagi form untuk itu kalau tidak difilter dengan baik itu bahaya. Seorang attacker selanjutnya nanti bisa melakukan command injection, ya. Dia bisa menginjeksi suatu perintah sehingga perintah tadi nanti akan langsung tereksekusi di lapisan sistem operasi. Gitu. Jadi kan kemarin kita lakukan jenis serangan reversal ya. Jadi kita lakukan jenis serangan reversal. Ah, Sebentar saya buka dulu kali Linux. Oke di sini ya. Ah, saya buka terminal dulu. Ini aplikasi yang lain saya close dulu ini. Takutnya ngehang lagi nanti. Ini saya close. Wah ini nggak kuat laptop saya nih nggak kuat. Oh WA saya matikan dulu ya. WA saya matikan dulu. WA sudah. Oke Oke, Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Halo. Bisa, Pak? Ah, jadi kan kemarin kita implementasi ini ya. Kemarin kan kita implementasi reverse cell ya. Paham ya maksudnya reverse cell ya. Jadi reverse cell itu kita membuat koneksi seolah-olah ini sumbernya dari internal gitu. Nah, jadi kita paksa klien ya, kita paksa korban untuk terhubung ke komputer kita melalui reverse cell. Kan ada direct cell, ada reverse cell ya. Jadi kalau direct cell ini kan ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kan agak susah gitu loh. Agak susah misalkan kalau kita langsung melakukan hacking ke target gitu kan. Karena kan biasa dia pakai firewall ya. Dia dilindungi oleh adanya suatu firewall dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita cari celah yang ada di dalam sistem yang memungkinkan kita bisa mengeksekusi suatu perintah gitu agar korban selanjutnya bisa terhubung ke attacker gitu. Nah, ini. Ya ini contohnya. Kalau ini bind cell ya, direct ini. Bind cell ini direct. Nah, yang kita implementasi kemarin itu reverse cell. Jadi yang membuat koneksi itu bukan attacker, bukan. Kita cuma menunggu ada koneksi masuk dari korban. Jadi yang membuat koneksi itu si korban.
Dengan cara apa? Dengan cara mencari celah di dalam lapisan aplikasi. Sehingga celah itu selanjutnya nanti akan mengeksekusi perintah untuk melakukan koneksi ke perangkatnya si attacker gitu. Itu yang disebut dengan reversal gitu. Reverse gitu ya, reverse. Jadi yang kita butuhkan cuman tools seperti Netcat ya. Netcat. Jadi Netcat ini jadi bukan netcode ya begini, bukan Netcat gini ya. Kalau netcode itu biasa aplikasi untuk memotong jaringannya orang gitu. Biasa itu kadang di hotspot, wah ini jaringan saya lambat, saya cut orang itu, saya putus gitu. Biasa pakai ARP itu sistem kerjanya. Ini Netcat ini untuk bikin koneksi. Jadi kan kemarin kita bisa LNNVP ya, ini jadi ini listening number port. Misalkan saya listeningnya di port 555 gitu. Berarti ini kan saya menunggu adanya koneksi masuk dari attacker gitu, dari target ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini nanti saya tinggal buka DVWA. Di sini admin password. Jadi banyak pilotnya. Jadi bukan cuman kalau format yang kemarin kita buat kan seperti ini ya, sebentar. Jadi banyak sekali formatnya. Anda bisa cari pilot untuk reversal. Jadi banyak sekali anunya, jenis pilotnya. Jadi kan kemarin kita seperti ini ya. Ah, pilot reverse cell. Reverse cell. Ya betul. DVWA itu buat latihan. Jadi kita ndak boleh latihan di webnya orang. Tuh ntar kita jadi keciduk ya. Kita kan ethical hacking ya. Nah, kalau ethical hacking itu ya artinya aktivitas kita itu legal gitu. Jadi kita ndak lakukan secara sembarang gitu. Kita bukan ngehack webnya orang gitu. Tapi metode ini bisa Anda pakai buat ngehack webnya orang gitu. Tapi bukan jadi tanggung jawab saya kan. Artinya metodenya sama aja sih sebenarnya. Cuman targetnya ya ini target kita sendiri gitu ya. Bukan bukan web orang lain ya. Jadi banyak sekali. Jadi salah satu jenis hacking jadi salah satu jenis hacking yaitu dengan jadi hacking itu salah satunya adalah dengan melakukan logik ya, logik mempermainkan logika mesin ya, logik dari target gitu. Jadi eh, kita coba mempermainkan logika dari target gitu, dari korban. Nah, gini. Jadi kalau kita melihat kemarin command execution, di command execution ini kan seperti ini codingnya ya. Jadi kalau kita lihat isi codingnya itu seperti ini. Sebentar. Ini. View source. Jadi kalau kita lihat codingnya seperti ini. Oh ini yang level high ya. Level high. Kita coba yang inilah. Ya. Jadi kalau Anda latihan hacking pakai DVWA ini udah kayak main game dia. Ada level-levelnya. Mulai dari level medium, easy sampai dengan yang level high. Gini. Ini yang level medium ini yang saya pakai nih. Jadi kalau kita coba lihat source code aplikasinya kan seperti ini. Ini. Source code-nya kan seperti ini. Jadi ketika ada input masuk kan nanti disimpan ke dalam variabel target ya. Terus di target nanti itu nanti akan divalidasi. Nah, di sini sudah ada fungsi validasinya. Ah, jadi kalau misalkan input yang masuk itu mengandung simbol-simbol seperti ini,
itu nanti akan di replace. Nah, di replace agar logika-logika seperti ini tidak dibaca. Nah, ini pilot namanya. Ini logika-logika yang bisa kita input ke pencarian sehingga simbol-simbol seperti ini nanti akan apa? Akan mempengaruhi logika dari target gitu. Nah, gini. Itu akan mempengaruhi logik dari perangkat komputer gitu. Nah, jadi kalau masih ingat kan dulu ada yang namanya gerbang logika ya. Jadi kan dulu waktu kuliah S1 atau pernah waktu sekolah dulu di SMA kan kita pernah belajar gerbang logika gitu kan. Gerbang logika kan itu ada logika N, logika OR, apalagi NaN, XOR gitu ya. Nah, tapi intinya logika NaN, XOR dan lain sebagainya itu dibentuk dari dua logika ini. Jadi ini dua logika utama, logika dasar itu N sama logika OR. Nah, kalau logika N kan biasa itu simbolnya pakai dan seperti ini ya. Nah, nih, dan bisa seperti ini dan atau logika OR itu biasa seperti ini. Logika OR itu biasa simbolnya seperti ini. Nah, ini simbol-simbol seperti ini hati-hati. Makanya dicek itu di aplikasi yang kita kembangkan, dicek dulu itu ini. Simbol-simbol seperti ini. Ini kira-kira kalau kita sudah validasi belum? Karena takutnya kalau tidak divalidasi, ini kita masukkan ke sistem ini nanti diartikan. Ini ada artinya ini. Dan nah, kalau tabel kalau tabel kebenaran logika N kan misalkan true and true sama dengan true ya. True and false. Ah, kita mulai dari yang false false dulu lah gitu. False and false kan false ya. False and true false. False and true and false Belum. false. True and true baru true. Gitu ya, masih ingat ya? Jadi dia kalau logika N dua inputnya dia harus bernilai true dulu. Ini true, baru ini menghasilkan true. Seperti itu ya. Ah, beda halnya kalau logika OR. Logika OR itu salah satunya. False, all false, pasti bernilai false ya. False or true, berarti kan bernilai true kan. Berarti kan salah satunya tuh. True or false, ini true. True and true, true or true, ini bernilai true. Nah ini bisa saya injeksi nih. Ini bisa saya injeksi nih. Ini bisa saya injek. Jadi saya bisa coba kita lihat ini. Di sini kan dia minta masukkan IP kan, enter IP address gitu kan. Misalkan enter IP addressnya 888 gitu. Ini kan IP-nya dari Google ya. Ini kan IP Google gitu. Atau kita coba cari IP lain lah. Ah, kita coba cari IP lain. Misalkan IP-nya siapa ini? Misalkan IP ping Public Ultra misalkan. Nah, ini kan 139.59.234. Ah, ini saya copy. Ini kalau saya paste di sini kan pasti ngeping dia kan. Submit. Ah, coba kita lihat. Ah, ping keluar. Ah, jadi dia apapun input yang masuk itu kemudian nanti akan langsung diping gitu, terus dikeluarkan outputnya di dalam layar. Nah, jadi kalau kita lihat codingnya itu seperti ini. Ah, kalau kita coba lihat codingnya itu seperti ini. Ya ini codingnya seperti ini. Ah, sampai di sini aja, udah cukup. Ini saya copy, saya paste ke Notepad. Di sini ya.
Coba lihat. Ini kalau saya paste kan begini. Nah, ini codingnya kan? Ini codingnya. Ketika ada input masuk, misalkan tadi saya masukkan IP berapa? Misalkan tadi saya masukkan IP, misalkan saya masukkan IP ini. Ini ya, ini ya IP yang saya masukkan tadi. Ah, Ketika saya input kan dia masuk ke dalam variabel kan, masuk ke sini kan dia. Terus setelah masuk ke sini kan nanti dicek di sini. Apakah ada variabel, apakah ada simbol-simbol seperti ini, ya? Kalau ada, maka di replace kan, maka di replace, oke, maka di replace. Nah, setelah di sini ada di sini ada fungsi pengecekan gitu. Ah, Ternyata kan tidak ada gitu kan? Oh, tidak ada, oke. Kalau tidak ada langsung lanjut ke sini, langsung turun ke sini kan, di sini. Ah, jadi perintah yang masuk tadi itu selanjutnya apa? Akan masuk ke sini, ping. Terus jadi diping lah tadi itu, diping lah outputnya ya, ping 13959. Nah itu. Jadi kalau kita lihat ada fungsi cell execution gitu, ada fungsi cell execution. Jadi perintah yang masuk di sini dicek dulu di sini, dicek dulu di sini. Setelah dicek baru dieksekusi di sini. Jadi kita mau akali nih di sini nih. Ini fungsi cell executionnya nih yang mau kita kali. Kalau saya pakai dan ini kan pasti ditolak. Misalkan begini. Ini kan pasti ditolak ini. Kalau dua dan seperti ini kan. Saya coba pakai yang satu dan gitu. Ah, jadi kan ada fungsi cell execution gitu kan. Fungsi cell execution kan langsung mengeksekusi ke lapisan OS-nya kan. Saya bypass itu. Jadi kalau anggaplah saya tidak tahu kan saya pakai cara coba-coba dulu. Dan misalkan saya mau lihat isi direktori kan perintahnya pakai ls ya. Ini hati-hati kalau ada simbol-simbol seperti ini. Berarti ada yang sedang melakukan percobaan itu. Saya submit. Ini pasti tidak akan dieksekusi nih karena sudah divalidasi nih. Ini pasti ditolak ini karena ada mengandung simbol seperti ini. Kita tunggu dulu. Tuh nggak dieksekusi kan? Tapi kalau saya pakai yang satu dan seperti ini gimana? Ini kan true kan? Ini kan true. Memang ini betul itu. Ini betul ya. Kecuali saya kurangi jumlah IP-nya kan jadi false kan? Kalau seperti ini kan false kan? Kalau IP itu kan harus 4 oktet. Di sini saya kasih 3 oktet. Terus saya ikuti dengan perintah ls. Ini bernilai false ini. Ini nggak akan dieksekusi juga ini. Jadi kalau kita mengacu pada sudah di ini ya. Nih. Di ah, jadi dia dieksekusi perintah pingnya. Ah, but, ini 13959 berarti yang angka nol tadi itu dijadikan ini ya. Dijadikan di sini jadi nol ini. Ini jadi nol. Ini dijadikan nol tadi. Ini lihat lihat ini dieksekusi nih. Perintah ping dieksekusi, terus perintah ls juga dieksekusi. Ini yang bahaya ini. Kenapa bisa? Ini kan isi isi file ini. Ini isi file ya. Jadi ini nanti bernilai true ini kalau saya seperti ini. Ping dan ya satu dan ls gini. Ini bernilai true. Begitupun juga misalkan kalau saya kurangi angkanya, ada fungsi di dalam codingnya itu yang akan merubah 3 oktet ini jadi 4 oktet. Jadi mau 3 oktet 4 oktet ternyata tetap dieksekusi gitu kan. Ah, Misalkan sini saya masukkan 0 9 boleh 9. Terus ls ini. Nah, ini yang ngeri. Yang setelah dannya ini. Nah, setelah dannya ini baru kita masukkan perintah-perintah ls.
Ini kan perintah untuk mengeluarkan isi file ya. Saya masukkan PWD misalkan. Submit. Ini. Ini kan isi directory nih. Saya masukkan PWD kan artinya print working directory. Nah, ini dieksekusi nih. Perintah ping dieksekusi, ini dieksekusi. Jadi kalau saya masukkan simbol-simbol seperti ini dan or tanda kutip dua. Ini artinya bahwa perintah itu berlanjut gitu. Jadi tidak putus. Tapi ada lagi perintah berikutnya. Jadi kan sama seperti begini kan. Ping 888 kan sama saja seperti begini kan. Terus saya kasih apa tadi? Dan ya. Tuh, perintah pingnya keluar, dannya juga keluar. Kan sama aja seperti itu. Ah, kan bisa juga seperti ini. Misalkan saya seperti ini. Ping. Oh, os. Ah, ah. Misal bisa juga seperti ini. Misalkan saya begini. Misalkan saya seperti ini. Ping 888 ini kan IP sembarang. Saya kasih OR lagi, logika OR. Logika OR PWD. Ah, ya. Berarti dieksekusi salah satunya kan. Kalau salah satunya kan bisa. Kalau ini salah, berarti ini yang tereksekusi. Nah, kalau yang ini salah, ini yang tereksekusi kan gitu. Selain PWD, misalkan saya pakai begini, ping. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu, saya kasih masuk perintah ping, tapi saya kelabui. Saya kelabui dengan apa? Saya kelabui dengan simbol dan. Ini artinya masih ada lagi perintah berikutnya. Misalkan saya buat seperti ini. Dan cat slash etc passwd. Nah, ini. Jadi di perintah pingnya dieksekusi dulu, baru perintah keduanya dieksekusi. Nah, di perintah yang kedua ini yang ngeri nih, yang di sini yang ngeri. Karena kenapa? Karena kita melihat isi direktori dari passwd. Ketika saya submit, nah keluar itu, keluar ya user-usernya Linux semua ini. Ini user-usernya Linux. Nah, kita dari sini bisa kita lihat, oh ada apa saja. Ada startdisk, ProFTPD, ada telnetd, ada user. Ini user. Ini akun user ini. Ada user dengan nama user, ada service. Ini. Ini informasi penting. Berarti sekarang saya mau bikin seperti ini. Ini kan listening, ini kan lagi listening ini. Ini lagi menunggu ada koneksi masuk. Nah, saya bikin seperti ini. Sekarang saya bikin seperti ini. Ini saya hapus ini. Ah, jadi saya buat seperti ini. Ah, jadi kan ini udah jadi polanya kita ya. Kita sudah dapat pola serangan. Jadi saya mau buat seperti ini. Ping, jadi ini kan ping nanti dieksekusi ya. Ini ping. Di balik layar itu kan ada perintah ping. Berarti saya coba masukkan begini. IP dan berarti setelah perintah ping ada perintah dan kita buat koneksi nc min e. Ini perintah reverse connection ini. Bin bus. Jadi yang mau saya connect kemana? Saya mau connect ke selnya yang ada di target. Saya arahkan kemana ini? Arahkan ke IP saya. 164.129 ya. Coba saya cek dulu. Takutnya kita salah. Saya bikin perintah untuk mengkonekkan target dengan attacker. Eh, grab ETH0. Config aja. Nah, nih. Cek. Ini kan IP saya.
Saya konekkan target ke IP saya gitu. Nah, berarti di sini 129 terus ke port yang lagi terbuka sekarang berapa? 555. Nah, ini saya copy nih. Nah, ini saya copy. Ketika saya coba jalankan ini gimana? Nah, ketika saya coba jalankan ini gimana? Saya paste. Ah, ah. Kalau ininya pasti tereksekusi, perintah ininya pasti tereksekusi ini. Perintah pingnya Kak. Cocok ya. Tapi setelah dannya itu loh. Ini kan true and true berarti true ya. Dia akan bernilai true. Perintah ini akan bernilai true. Ini dianggap sebagai satu perintah ini. Ini bernilai true ini. Yang parameter kedua, perintah keduanya ini yang disinilah perintah keduanya, yang perintah hackingnya itu ada di sini. Ini berarti kita perintahkan target untuk connect ke IP attacker, yaitu dalam hal ini adalah 129 melalui port General 5. Ketika saya submit, kita coba lihat. Ah, dia loading terus ini, lihat, lihat, dia loading terus ini, loading. Coba kita cek di terminal. Nih, ada koneksi masuk. Connect to 129, ya, connect to 129 from 128. Jadi 128 yang membuat koneksi ke perangkat kita. Jadi yang establish ini bukan attacker ke target, bukan, tapi target yang ke attacker gitu. Ini establish sekarang. Berarti sekarang apa? Saya ada di dalam direktorinya ini. Berarti sekarang saya ada di dalam direktorinya target. Ini isi filenya ini. Ini sudah ada, tapi kita masuk sebagai siapa? Kita masuknya sebagai WW data. Kita masuk sebagai WW data. Jadi kalau kita mau pembuktian ya, saya coba bikin file touch. Misalkan apa? I'm here gitu. I'm here.php. Echo. I'm here. Your system is not safe. Kemana? Ke I'm here. Ah. ls, coba ls. Ada I'm here kan? Ini saya keluar sekarang. Set. Saya keluar. Ada. Saya sudah keluar. Ini saya close. Saya keluar. Sekarang saya coba masuk lagi. Di sini. Ini udah connect lagi. Udah connect lagi karena saya udah putus koneksinya. I'm here.php. I'm here, your system not safe. Jadi masuknya lewat tadi. Jadi ini jadi backdoornya kita. Ini jadi backdoornya kita nih. Tinggal ganti-ganti port saja. Ganti IP, ganti port. Tapi ini sudah jadi backdoor kita ini. Untuk kapan-kapan saja kita bisa masuk lagi ke dalam sistem. Masuknya dari mana tadi? Masuknya dari sini. Masuknya dari sini tadi. Nah, dari sini. Masuknya dari situ. Dan dan apa? Dan yang parahnya lagi kita punya akses ke halaman web. Berarti web-web yang kita akses tadi itu bisa kita temper gitu, bisa kita edit. Kenanya kemana? Kenanya ke source code aplikasi kan? Nah, ini biasa yang terjadi apa namanya? Kayak slot-slot gacor itu kan pakai cara-cara seperti ini tuh. Dia masuk ke webnya orang terus bikin directory lagi untuk web mereka. Kenapa bisa bikin web di dalam ya? Karena dia sudah masuk sebagai service, sebagai sebagai WW data. Nah, ini ya
Ini ada evidence-nya nih. Ini ada evidence-nya semua ini. Ini ada evidence-nya semua ini. Ah, tersimpan semua ke log ini. Ini tersimpan semua ke log. Ini tersimpan semua ke log. Kecuali sysadminnya yang tidak mengkonfigurasi untuk nyimpan log. Nah, itu. Tidak ada barang bukti. Makanya itulah pentingnya sysadmin. Kalau konfigurasi service itu pastikan lognya bekerja. Ya, untuk tadi itu, untuk mencegah adanya hal-hal seperti ini. Kalau lognya tidak terkonfigurasi dengan baik, gimana cara cari tahunya itu? Nah, berarti kita harus masuk ke target SSH, ping 192.168. Saya coba masuk ke target. Nah, saya coba cari barang buktinya gitu kan. Kita coba cari barang buktinya, jejak peninggalan hacker, jejak peninggalan hacker ke sistem. Saya coba cari, ah, ini saya coba connect dulu. Saya coba connect ke target MSF admin, MSF admin. Sekarang sudah di Metasploitable ini. Berarti di mana? Farlock, ls, Apache kan? ls, akses log, AWK aja, pakai AWK. Jangan dulu. Head dulu, head. Ini. eh kita coba nano akses log, ls, ya nano akses log. Kita coba lihat. eh Dulu. Oh, sebentar, kita copy saja. Copy akses log ke home untuk investigasi root at 192.168 164 164.129, directory home, directory kali. Oh, coba saya, oh, SCP ya, sorry. SCP. Oh, sebentar kita coba. Oh, saya copy ke sini aja. Akses log. Ini kan berarti kan ada di sini kan? Akses log ya. Ini kan akses log, saya copy ke sini untuk keperluan pemeriksaan nanti. Varlog, apa? Var www. Ah, saya ke sini aja. CP. Sudo. Nah, kita coba cek. Seharusnya di sini ada file lognya itu. Eh, oh, dwiki php dvwa sebentar. Di mana tadi? Oh, cd var. Oh, sorry. PHP info. Ini ada akses log ya. Akses log. Kita ini aja. Kita move.
ke direktorinya DVWA supaya kita download, supaya kita periksa. Betul nggak serangan kita tadi berhasil masuk? DVWA di DVWA vulnerability, vulnerability, upload saja, upload source, eh, vulnerability upload saja di sini aja. Ah. Eh, sudah MV, oh ya, MV access log, oke. DVWA vulnerability, upload access log. Oh, permission. Saya lupa ini ya, permission filenya dulu. Coba ls-min l dulu. Access lognya masih root. Chmod, chown saja, chown www data, www data ke var log, ke DVWA vulnerability. Eh, chown, oh sorry, sorry. Upload access log. Nih. Ini sudah, ini contoh data breach ini. Kita tapi ilustrasinya log ya. Kita curi log dari perangkat target supaya bisa kita download gitu. Oh. Sudo chmod dvwa aneh. Berarti ini seharusnya sudah bisa kita download ini. Itu kan. Ini jenis serangan kita ada di dalam sini nih. Ini saya download. Saya download untuk keperluan investigasi. Sebentar saya download dulu. Oh, saya widget saja dari sini. Ini saya copy. Waduh, kenapa lagi nih? Saya keluar dulu. Widget lokasinya tadi di mana? Di sini kan. Oh, HTTP 192 168 192 168 164 128 slash paste enter. Di download lah datanya ls min l access log. Kan udah ada. Sekarang kita lihat. Jadi kita sudah berhasil ambil datanya. Kita coba lihat eh, nano access log. Ini datanya semua. Berarti jenis serangan kita itu seharusnya masuk di sini nih. Jenis serangan kita seharusnya masuk di sini. Ah, seharusnya jenis serangan kita seharusnya masuk di sini. Di mana jenis serangan kita? Jenis serangan kita ada di sini. Kita filter saja. Oh, sorry. Kita mudahnya gini.
Ah, ini file yang saya buat tadi kan, I'm here kan, I'm here. Ah, jadi saya filter. Kalau masih ingat kemarin apa pakai AWK ya, AWK print 189 ke akses log. Oh, sebentar. Ini AWK. Ini akses log. Wah, ini kolom satu. Ini enggak perlu. Saya mau ambil 18 sama 9. Wah, oh bukan. Mereset. 17 kalau salah. 178 lupa. Kolom 17 sama 8. Ini ini. Ah, es. Ah, ini file ini kan ini kan dia sudah berhasil bikin file gitu. Berarti sebelum dia bikin file si attacker berhasil masuk di situ kan. Ah, view source ID exit. Sebentar. 178 dan kolom 9. Ah, exit nano, coba kita nano akses log. Ah, ini. Ini di sini nih di sekitar sini DVWA login. Ini brute exit 128 index login. DVWA vulnerability exit. Sebentar. eh Cut DVWA vulnerability exit. Command execution. Command execution ini juga. Jadi ini bentar. Coba cari evidence-nya. Eh, Coba.
Cut, oh nih, cut, access lock, grab, yang mengandung NC. Oh enggak dah. In, cut, access lock, grab, eh net, bin bus ya, bin bus, tulis bin, slash bus. Oke, cut, access lock. Ah, berarti sebelum kejadian itu kan ada di sini ya, sekitar sini. Vulnerability exit, vulnerability exit. Ah ini ada parameter di sini nih, seharusnya ada parameter. Setelah exit ini harus ada perintahnya. eh itu kan tadi sebentar. Oh, oh, sebentar. Ya, 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 ya. Ya, coba kita bullshit dulu lah. Kalau di gate, wah itu, ya jangan-jangan dia pakai gate ya. Jangan-jangan dia pakai parameter gate. Ah, coba kita bullshit dulu. Kita bullshit, sebentar. Saya pakai bullshit dulu supaya nanti kelihatan dia pakai gate apa pakai ini. Seperti saya pernah custom ini tapi lupa. Seperti saya pernah rubah ini konfigurasinya. Jadi seharusnya itu ke lock gitu. Exit. Coba saya buka bullshit biar kelihatan apakah kalau kalau get, nah ini yang bahaya. Kalau get berarti lolos dia karena URL-nya bukan di body tapi di ini di dalam URL ya. Jadi cuman lokasi direktorinya ya. Oke, dia loading dulu. Nah, ini saya coba custom group suite, DVWA vulnerability exit ya. Exit, burp suite mana burp suite? Coba kita lihat responnya. Kita lihat respon tadi mana? Burp suite tadi mana? Burp suite. Ah nih, dia baru loading. Eh, eh, burp suite-nya tadi mana nih? Oh, saya pakai ini aja Windows. Coba kita cuma mau tahu ya. Kita cuma mau tahu dia ini post atau get ya. Kalau get ya bisa jadi ya. Kalau get bisa jadi lolos dia karena nggak masuk ke ini, nggak ke hit ya URL-nya. Makanya inilah hati-hatinya programmer. Kalau programmer itu bikin insertnya pakai get ya nggak akan kebaca ya. Wah, coba kita coba lihat.
Tapi kan bisa kita rubah itu dari sini toh. Admin password. Terus saya buka Burp Suite. Oke, udah kebuka Burp Suite-nya. Saya coba. Ah, Wah, ini yang kali Linux baru kebuka juga. Udahlah, di Windows saja sama aja. Oh, nggak kebuka malah. Burp Suite. Oh iya, error. Burp Suite-nya di Windows error, di Linux error. Ntar, kita pakai yang Windows saja. Oke, oke. Saya ini dulu. Proxy, proxy. Oke, dia listening ke 128. Saya rubah dulu. Proxy. Ya, ya, ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kayaknya dia get itu. Bentar. Nah, jadi inilah harus. Oke, sudah on. Kita coba. Saya masukkan perintah yang sama ya. Ini masuk ya, sudah masuk. Ah, di sini saya masukkan perintah yang sama. Pilotnya tadi sebentar. Pilotnya, ah, saya pakai pilot ini tadi. Bentar. Ini. Saya pakai pilot ini, saya copy, set, copy. Di sini saya paste, saya submit, set, masuk Burpsuite, ah, post, sudah post ya, sudah post 139, 139. Iya, ini post ini, post. Udah betul. Ini nanti seperti ini modelnya IP sama dengan submit. Oke. Jangan-jangan kita salah ambil log tadi nih. Hike PHP session. Ini post. Ini metode post. DVA vulnerability exit. Nah, ini IP-nya kan. IP 139.59.239 NC. NC. Ah, oh iya, justru di sini kalau saya get, kalau post di sini dia tidak akan masuk karena URL kan, dia kan ambil URL ya. Forward, coba forward, forward. Coba kita cek di, oh, you have enter valid IP sebentar. Oh ya, ini kan udah ini ya. Ah, coba submit.
Coba kita lihat responnya forward. Kita masuk ke ini kita send ke repeater supaya kita lihat responnya. Repeater send. Coba kita lihat. Oke. Oh, 1 juta. Ah, send render send. Oke, sudah masuk ini ya. Sudah masuk. Send. Oke, 200 oke. 200 oke. 200 oke. Coba kita cek di Kali Linux terminal ini saya matikan saja nih. eh Tadi kemana? Eh History dulu. History. History SSH. Saya connect lagi dulu ke server. Satu enam empat 128. Oh, ini ya cd varlock su dulu. Eh, su- Apache di cut akses log satu coba. Nah, nah ini. Ini kan kelihatan gate-nya kan? Gate. Kalau yang akses log tadi saya coba close dulu. Yang cut akses log. Jadi dia tidak menampilkan, dia cuma memperlihatkan URL post. Oh ini post ada nih. Ini yang terakhir ya. Post. Oh iya, berarti kita ketinggalan kolomnya tadi. Vulnerability post. Ini post. Exit. Coba kita inilah akses log. Eh, V. Nih. Ah, kita coba turun. Oh, sebentar. Wait dulu. Tile ya, tile akses log clear. Oh,
Tile. Ah, HTTP vulnerability win, ah, post DVW vulnerability accept. Ya, 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 ya. Post, post, post. Ini post semua ini. Ini berarti berkali-kali masuk datanya nih. Post, tile, touch, check, tile. Aduh, aduh, sorry. Di, kita coba cari. Ini kan 10 data terakhir ya. Ini 10 data terakhir. Post, DVW vulnerability exit. Ya, post, ya, post, get, get, DVW vulnerability exit. Login PHP. Jadi ini data yang kita insert tadi. Ini. Tapi dia ndak ngambil sampai di ininya. Dia ndak mengambil sampai di parameternya ini. Tapi ini ada aktivitas memasukkan data. Tapi di sini cuma menunjukkan direktorinya. Dia tidak ngambil dengan parameternya. Kalau kita coba ganti misalkan, kalau saya ganti misalkan seperti ini. Ini saya submit ini lewat Burpsheet ya. Ini coba saya ganti jadi get misalkan. Ini kalau saya ganti jadi get forward get. Ah, kita coba cek. Ah, ini ya. Kita coba cek. eh set tile access log, tile access log, get div http 1 tile access log check log nano check log sp. Kita coba cari exit 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 dva login login. Oh, berarti ndak nyimpan ya. Dia ndak nyimpan ini. Ini dia cuman menunjukkan ini apa namanya? Dia hanya menunjukkan lokasinya nih. Ini kan saya sudah rubah tadi ya jadi get ya. Ini saya rubah jadi get tadi. Kecuali misalkan kalau get itu misalkan kalau saya coba lagi submit, tapi di Burp Suite-nya ini saya rubah
di Burpsuite-nya ini eh, jadi kan seharusnya parameter IP dan submit ya. Misalkan kalau ini saya cut, akan ke sini. Terus ini saya bikin get. Ini seharusnya nyimpan kalau begini get eh, IP sama dengan oke forward. Coba kita forward. Not found ya. Error ya. Coba kita tes. Oke. Oke. Eh, ini kalau ya justru kalau di gate baru dia masuk. Di gate ini kelihatan ini karena dia post, makanya kita ndak lihat ininya. Tapi kalau kita get lihat ini DV vulnerability IP NC. Jadi kalau misalkan kalau saya apa tadi cut access log grab NC netcut. Sekarang keluar. Ini evidence-nya NC ini yang mengandung kata NC, mengandung kata NC ini netcut NC min E. Cuman kalau tersimpan kan dia sudah ini nah apa namanya di encoding ya. Ini kan sudah terencode ini. Ini kan terencode. Kita bisa decode, kita bisa decode, decode. Ini burp suite saya matikan dulu nih. Jadi kalau lewat pos dia tidak masuk ke log gitu katanya. Setting oh, proxy. Decode decode ini kan UTF-8, decode UTF-8. Ini. Ah, ke teks ya. Operation decode ya. Ini. Ini simbol-simbolnya ini persen 26 AP. Ini coba kita cek. Ah, jadi di ini apa? Kalau sudah lewat URL kan nanti di encode dia ya. Tapi ini udah kelihatan sekali nih. Jadi konfigurasinya agar masuk ke log berarti kita harus rubah dia jadi get gitu. Tapi kalau dia post, yang tersimpan di log hanya berupa ini saja, apa namanya? Berupa URL-nya gitu.
nggak sampai ke dalam parameternya, nggak sampai ke parameternya ini. Persen persen 26 ini sebentar kita coba cari. Jadi ini simbol ya Unicode ya betul Unicode karakter ya. Nah, Unicode ah, charset base encode ya HTML decode. Ini kan ya sama sama aja sih sebenarnya. Ada URL encode decode ada. Ada URL encode dan decode-nya itu ada. Tapi dari sini bisa kita lihat ya. Artinya dari log ini kalau kita pakai post ya, kalau kita ini kan get ya. Kalau di get, kalau yang dikirim itu berupa parameter get itu kena log dia, kena kena log seperti ini. Tapi kalau post dia bukan di dalam URL tapi di dalam body paketnya itu. Jadi dia nggak ke log. Jadi kalau post dia, jadi hasilnya seperti ini kalau post. Cuma mentok sampai di URL, dia tidak ambil sampai dengan parameternya. Dia tidak ambil sampai di parameter. Contohnya seperti ini. Di sini, ini kan sampai di parameternya gitu. Sementara aktivitas hacking kan itu pasti di ininya, di endpointnya. Aktivitas hackingnya itu kan sebenarnya di endpointnya gitu. Jadi kalau kita ndak log sampai ke endpointnya itu agak susah. Kalau cuman URL-nya doang, kita ndak tahu ini dia memasukkan query apa setelah parameternya itu parameter kan isinya nanti query kita ndak bisa lihat itu karena dikirimnya pakai pakai post gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Silakan. Halo. Jadi ada konfigurasi khusus ya. Misalkan kalau ternyata yang insert datanya itu melalui metode post gitu ya. Nanti akan kita coba inilah bahas ya. Tapi kalau get query-query yang masuk itu pasti nanti akan dicatat gitu. Jadi bukan hanya base URL-nya saja, bukan cuma sampai di base URL, tapi sampai dengan parameter, metode, parameter dan stringnya ya, sampai dengan ke value-nya itu. Jadi kita bisa lihat di sana, oh dia ngirim query seperti ini ya. Jadi kita bisa ketahui dari situ bahwa ada apa namanya query-query yang mencurigakan gitu, yang melakukan percobaan ke dalam sistem. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi di hari ini. Jadi semua kelok ya, semua aktivitas yang ada di web sebenarnya tercatat gitu, tapi kurang detail, tergantung dari metode pengirimannya gitu. Nah, jadi kita bisa sesuaikan. Nah, inilah pentingnya juga programmer. Dia coding pada saat proses CRUD-nya itu gimana supaya dia connect dengan log gitu. Ya dia nggak merecord log gitu dia. Kecuali ya mungkin kita bisa bikin mekanisme tambahan ya. Misalkan semua query yang masuk itu kita insert ya. Semua query masuk kita simpan ke dalam database. Bisa juga seperti itu. Jadi ada query, ketika ada query masuk di insert juga. Ya misalkan kayak post itu, kayak post kan agak sulit untuk masuk ke ini ya, ke log gitu. Bisa kita simpan saja ke dalam database misalkan, ke SQL gitu ya, query SQL ke dalam SQL. Bahwa seperti ini loh query-query yang sudah di-insert oleh user gitu. Oke, mungkin seperti itu ya.
pembahasan materi di hari ini. Ah, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Silakan. Jadi kita sudah fix ya jadwal di jam 1 ya. Sudah saya sampaikan juga di minggu lalu itu. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi dan semua kita laksanakan di jam 1 gitu. Takutnya kalau terlalu pagi kan masih ada yang tidur gitu. Malamnya begadang mungkin. Pagi kesiangan. Nah, itu. Kita siang lah ya. Mungkin ada yang mau olahraga juga pagi-paginya kan bisa gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya bisa tutup dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Mas Said. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin lift, Pak.